Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok D5 dari program studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana akan mempresentasikan desain kasus 2 mata kuliah pengantar desain data dan multimedia. Anggota kelompok kami terdiri atas 4 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Iwayan Gede Gemuar Hajar L dengan NIM 220856104. Yang kedua dari Anang Ralim dengan NIM 220856130. Yang ketiga ada Komang Gede Bagus David Aditya dengan NIM 22085611073. Dan yang keempat Putu Ananda Dharmaguna dengan NIM 22085611099. Kasus 2 dari mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia pada segenap tahun ajaran 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem rekomendasi musik, rekomendasi genre musik menggunakan model machine learning SVM dengan menerapkan konsep representasi dan preprocessing data audio dengan MFCC dan model machine learning SVM yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan fitur utama aplikasi ini adalah yang pertama, user dapat menginputkan sebuah file audio, kemudian dari file audio yang dibuka oleh user itu, sistem akan melakukan klasifikasi genre musik dan melakukan proses rekomendasi musik berdasarkan genre yang hasil klasifikasi oleh sistem tadi, di mana nanti sistem akan menampilkan 5 musik teratas yang nilai similarity atau kemiripan paling tinggi dengan yang dihasilkan oleh sistem. Oke. Yang pertama untuk mendahului latar belakangnya. Jadi di era digital yang serba cepat ini, musik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Nah, teknologi yang telah menumbuhkan akses ke berbagai genre musik membuat musik lebih mudah diakses dan tersebar luas. Namun kemudian ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menemukan musik yang sesuai dengan preferensi individu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sistem rekomendasi musik yang secara akurat dan efektif. Salah satu pendekatan untuk tantangan ini adalah dengan menggunakan model machine learning SVM atau support vector machine dan metode refleksi fitur mel frequency Chebyshev coefficient MFCC. Nah, SVM ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengidentifikasi pola dan karakteristik unik dari setiap genre musik, menjadikannya alat yang kuat untuk klasifikasi genre musik. Sedangkan metode MFCC di sisi lain merupakan teknik ekstraksi fitur yang sering digunakan dalam pengolahan sinyal suara karena kemampuannya untuk menangkap karakteristik akustik yang penting dari sinyal musik. Oke. Selain sistem ini bermanfaat bagi pendengar umum, terus sistem rekomendasi musik juga memiliki nilai tambahan bagi para profesional di industri musik seperti musisi, produser, dan pengolah musik dapat menggunakan sistem ini untuk memahami tren dan preferensi pasar dengan lebih baik. Sistem ini juga dapat membantu dalam menemukan dan mempromosikan musik dari genre yang kurang dikenal, membuka peluang baru dalam industri musik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa model SVM dengan metode ekstraksi fitur MFCC dalam klasifikasi genre musik, serta mengembangkan sistem rekomendasi yang fungsional dengan evaluasi yang komprehensif dan pengembangan sistem yang efektif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang klasifikasi genre musik dan pengembangan sistem rekomendasi musik yang lebih canggih dan akurat di masa mendatang. Nah, adapun rumus masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana performa model SVM dengan metode ekstraksi fitur MFCC dalam mengklasifikasikan genre musik. Yang kedua, bagaimana fungsionalitas dari sistem rekomendasi genre musik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian rumusan masalah ini, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana model SVM dengan metode ekstraksi fitur MFCC dalam mengklasifikasikan genre musik. Yang kedua, untuk mengetahui fungsionalitas dari sistem rekomendasi genre musik.
Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyelesaian rumusan masalah ini, yang pertama bermanfaat untuk masyarakat umum. Sistem rekomendasi musik yang akurat dapat meningkatkan pengalaman mendengarkan musik bagi pengguna dengan menyediakan playlist yang disesuaikan dengan selera musik mereka, sehingga mereka dapat menemukan musik baru yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, manfaat untuk orang-orang yang hobi mendengarkan musik atau berkecimpung dalam musik. Bagi para pencinta musik dan merupakan mereka yang bekerja musik, sistem ini dapat menjadi alat yang berguna untuk menemukan dan mempromosikan musik dari genre yang mungkin kurang dikenal serta membantu musisi memahami tren dan preferensi pasar. Yang ketiga, manfaat untuk penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lebih lanjut dalam bidang klasifikasi genre musik dan pengembangan sistem rekomendasi yang lebih canggih, termasuk penerapan metode machine learning lainnya dan perluasan ke lebih banyak genre musik. Batasan. Adapun batas-batas yang ditentukan dalam misalnya kasus ini, yang pertama, dataset yang digunakan diperoleh secara online melalui website Kaggle. Yang kedua, file audio yang diunggah memiliki size maksimal sebesar 200 MB untuk satu file audio. Yang ketiga, format file audio yang dapat diunggah adalah dengan format WAV saja. Jenis genre musik yang digunakan sebagai label dalam pengembangan model dari sistem ini hanya terdiri dari 5, yaitu genre blues, classical, pop, reggae, dan rock. Adapun asumsi yang digunakan dalam kasus ini, yang pertama, kualitas dan keandalan data. Dataset yang diperoleh dari situs Kaggle diasumsikan telah melalui proses validasi dan verifikasi untuk memastikan keakuratannya dan kesesuaian untuk penelitian ini. Klasifikasi genre dalam dataset dianggap benar dan representatif untuk setiap genre yang tersedia. Kedua, ukuran file audio diasumsikan bahwa file audio yang diunggah oleh pengguna tidak melebihi ukuran maksimum 200 MB. Dan ukuran ini dianggap cukup untuk menjaga kualitas audio yang diperlukan untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi genre yang tepat. Yang ketiga, format file audio. Format file audio yang dapat diunggah hanya dalam bentuk WAV. Diasumsikan pengguna memahami dan mengikuti batasan ini, serta format WAV dianggap memiliki kualitas dan kapabilitas terbaik untuk proses ekstraksi fitur dan klasifikasi genre musik. Yang keempat, genre musik. Jenis genre musik yang digunakan sebagai label dalam pengembangan model sistem ini terbatas pada 5 genre, yaitu blues, classical, pop, reggae, dan rock. Diasumsikan bahwa pemilihan genre ini cukup representatif untuk variasi musik yang diinginkan dan dapat memberikan hasil klasifikasi yang berguna dan relevan bagi pengguna. Kemudian ekstraksi fitur. Diasumsikan bahwa pengguna male frequency captural coefficient MFCC dengan 13 koefisien efektif dalam menangkap karakteristik akustik dari berbagai genre musik yang akan diklasifikasikan oleh model SPM. Yang keenam, model yang digunakan. Model SPM yang digunakan diharapkan mampu memanfaatkan fitur MFCC untuk menghasilkan klasifikasi yang akurat. Kombinasi ini diasumsikan memberikan performa optimal dalam mengklasifikasikan genre musik dari file audio yang diunggah pengguna. Nah, kita masuk ke bagian analisis. Analisis dan desain. Nah, dataset yang kami gunakan kami ambil dari platform atau situs Kaggle. Linknya kami lampirkan di laporan. Oke, dataset ini mencakup 10 genre musik yang berbeda, yaitu blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Dengan total data mencapai 1000 dataset. GDZen merupakan sumber daya yang kaya untuk tugas klasifikasi genre musik dan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian dan aplikasi machine learning. Untuk tujuan sistem ini kami memutuskan untuk fokus pada 5 genre musik yang dipilih dari 10 genre tersebut, yaitu blues, classical, pop, reggae, dan rock. Pemilihan genre ini didasarkan pada keanekaragaman dan popularitasnya sehingga memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan bervariasi kepada pengguna. Dataset ini berisi berbagai file audio yang telah dikategorikan sesuai dengan genre-genre tersebut. Data file audio dianalisis dan digunakan untuk melatih model machine learning yang akan mengklasifikasikan musik yang diunggah oleh pengguna ke dalam salah satu dari 5 genre tersebut. Proses pengumpulan data ini sangat penting karena menentukan akurasi dan efektivitas sistem dalam memberikan rekomendasi musik yang tepat sesuai dengan preferensi pengguna.
Nah, desain sistem. Nah, dalam perancangan sistem rekomendasi musik ini terdapat beberapa tahap dalam desain yang meliputi diagram use case dan activity diagram. Nah, yang pertama kita lihat use case diagramnya. Jika kita lihat pada use case diagram ini, user sebagai aktor itu dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, mengupload file audio dengan format .wav, melihat hasil akurasi klasifikasi dan prediksi genre musik, dan yang ketiga, melihat hasil rekomendasi lagu sesuai dengan genre musik. Nah, pada use case diagram terdapat 3 aktivitas utama saya sebutkan tadi. Nah, tadi kan telah dia menginputkan ya, mengunggah file audio dalam format WAV. Ini adalah langkah awal ya. Setelah itu file audio diunggah, telah file audio diunggah, nanti sistem akan memproses dan mengklasifikasikan genre musik berdasarkan data yang ada. Nah, nanti kemudian pengguna dapat melihat hasil akurasi klasifikasi dan prediksi genre musik dari file yang diunggah. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, sistem akan merekomendasikan lagu-lagu yang sesuai dengan genre musik yang telah diprediksi, sehingga pengguna dapat melihat dan mendengarkan rekomendasi lagu tersebut. Kita ke activity diagramnya. Sekarang kita lihat di sini pada activity diagram dimulai dari user menjalankan aplikasi. Nah, setelah menjalankan aplikasi, user akan diminta untuk mengupload file audio dengan format .wav. Nah, setelah file pada sisi sistem, proses file audio yang diupload. Nah, setelah itu file audio yang berformat WAV ini akan kita cek apakah benar berformat WAV atau tidak. Jika tidak, maka akan meminta user untuk mengupload ulang file audio. Jika iya, maka sistem akan mulai mengklasifikasikan genre musik. Setelah itu memprediksi genre musik. Setelah mendapatkan hasil prediksi, maka akan langsung merekomendasikan musik yang sesuai dengan prediksi genre musik hasil klasifikasi. Setelah itu hasilnya akan ditampilkan, jadi user akan memperoleh hasil klasifikasi dan rekomendasi. Nah, pada bagian klasifikasi yaitu kami menggunakan menggunakan SVM untuk modelnya dan MFCC untuk ekstraksi fiturnya. Kita masuk ke desain UI UX-nya. Nah, desain UI UX kita lihat di sini. Ini adalah tampilan awal ketika user pertama kali masuk ke dalam sistem musik recommendation kami. Nah, kita lihat di sini akan tampil tulisan musik recommendation system. Itu adalah nama sistem yang kami buat. Di bagian bawahnya akan ada form untuk mengupload file audio yang akan kita cari kita minta rekomendasi musik yang serupa dengan file audio tersebut. Nah, pada bagian ini user dapat menginputkan file audio dengan cara drag and drop atau menggunakan fitur browse file ada di sisi sebelah kanan. Nah, pada bagian form ini seperti katakan pada batasan tadi adalah untuk input file itu maksimal berukuran 200 MB dan berformat .wav. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari sisi result atau hasilnya. Di pada sisi result akan menampilkan file audio yang kita unggah tadi. Ini ada tombol pemutar audio juga untuk mempreview hasil upload audio. Dan di bawahnya akan menampilkan hasil klasifikasi berupa persentase dari setiap label. Dari blues berapa persen, classical, pop, terus reggae dan rock itu berapa persen similarity-nya atau kemiripannya. Dan itu di bagian bawah juga ada grafik yang sama juga nih, nilai-nilai juga menunjukkan nilai similarity-nya. Nah, setelah itu bagian bawah itu kan menampilkan 5 musik yang paling mendekati dengan genre dengan hasil klasifikasi. Ini dalam di bagian hasil musik recommendation-nya. Oke, untuk skenario eksperimen, evaluasi model dan evaluasi sistem. Nah, skenario yang digunakan untuk evaluasi model dalam sistem ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada evaluasi model dan tahap evaluasi sistem. Pada tahap evaluasi model, pengujian dilakukan pada model dengan parameter terbaik atau best terhadap data pengujian, jadi best parameter ya. Nah, evaluasi yang kami gunakan meliputi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, akurasi akan mengukur seberapa sering model melakukan prediksi yang benar.
Kemudian precision mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif yang dilakukan oleh model. Yang ketiga, recall mengukur proporsi dari semua kasus positif yang berhasil diidentifikasi oleh model. Nah, F1 score adalah rata-rata harmonis dan dari precision dan recall. F1 score memberikan keseimbangan antara precision dan recall dan sangat baik digunakan ketika menghadapi kelas yang tidak seimbang atau imbalance class. Nah, maka pada sisi evaluasi sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Di mana metode black box testing ini adalah sebuah metode testing yang dilakukan tanpa melihat isi kode dari program. Hanya melihat dengan cara melihat input file dan output file. Apa file yang kita inputkan, outputnya apa, sesuai tidak dengan yang kita rancang. Itu. Makanya pada skenario evaluasi sistem ini dilakukan dengan cara memasukkan file. Nah, tadi kita akan mengecek dengan cara menginputkan file secara acak pada sistem untuk menguji fungsi setiap fitur yang ada pada sistem, meliputi fitur input audio dan musik, terus fitur classification dan rekomendasi dari sistem, dan serta fitur output dari sistem. Jadi ketika kita masukkan file audio, sistem akan melakukan pengecekan. Hasil pengecekannya itu baik itu klasifikasi maupun rekomendasinya, lalu dikeluarkan outputnya, ditampilkan apakah sesuai. Nah itu tanpa melihat isi jeruan dalam dari kodenya, input dan outputnya, itu sistem black box. Nah, semua fitur tersebut dievaluasi apakah sudah bisa berjalan sesuai dengan rancangan sistem yang penulis buat. Selain itu, evaluasi sistem ini juga untuk melihat akurasi hasil rekomendasi musik yang dilakukan oleh sistem. Kita lihat dari bagan ini, pertama user akan melakukan file input file audio musik, kemudian musik rekomendasi, sistem akan melakukan pemrosesan di dalamnya, terus outputnya berupa hasil rekomendasi musik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Gede Bagus David Aditya dengan NIM akhir 073. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari preprocessing dan ekstraksi fitur menggunakan MFCC. Baik, pertama-tama itu di bagian sini kita akan mengimport library yang kita akan gunakan untuk preprocessing dan ekstraksi fitur. Lalu setelah ini kita akan meload dataset yang sudah kita gunakan. Di sini direktori dari dataset yaitu dataset /bintang/bintang.wav. Lalu di sini ada visualisasi dari contoh dari file dari dataset di sini. Lalu setelah itu kita akan menormalisasi amplitudo dari audio filesnya. Di sini normalisasi amplitudo itu berfungsi untuk mengatur range amplitudo dari -1 sampai 1. Lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan augmentasi data. Augmentasi data di sini berfungsi untuk memperbanyak dataset yang akan kita gunakan untuk melakukan modeling. Augmentasi yang kita gunakan di sini ada add noise, ada stretch audio, ada shift audio, dan pitch audio. Setelah itu, setelah diaugmentasi, tersebut akan disimpan ke dalam suatu folder, yaitu yang bernama augmented audio dataset. Lalu setelah proses augmentasi selesai dan augmentasi file tersebut disimpan, maka berikut adalah contoh file yang sudah diaugmentasi. Ini adalah contoh file yang add noise. Dia akan muncul beberapa noise gitu di dalam audionya. Lalu ini ada stress audio, dia akan lebih lambat tempo audionya. Lalu setelah itu ada pitch audio, di sini frekuensinya akan ditingkatkan lebih sedikit, jadi suaranya agak lebih melengking. Lalu setelah augmentasi data, di sini akan melakukan ekstraksi fitur menggunakan MFCC. Pada bagian function extract underscore feature, kita akan mengambil file path yang sudah di setting tadi di datasetnya. Lalu kita akan menggunakan library library.load.
dengan sampling rate yaitu 22.050. Nah, fitur MFCC yang kita gunakan di sini adalah sebanyak 13. MFCC min ini berfungsi untuk merata-ratakan panjang dari MFCC ini agar panjang kolomnya itu hanya 13 kolom saja. Lalu di sini ada generate feature and labels. Di sini kita akan mengenerate fitur-fitur yang sudah kita ekstrak tadi ke dalam uh, variabel all feature. Lalu setelah kita membuat variabel all feature tersebut, variabel all feature tersebut akan diubah menjadi data frame yang bernama df. Setelah membuat data frame yang bernama df, berikut adalah contoh dari visualisasi ekstraksi fiturnya. Di sini ada jumlah jumlah kolomnya itu, jumlah row-nya itu ada 2.500, sebanyak 2.500, yaitu data setiap genre itu ada 500 file, lalu ada kolom file name, lalu ada kolom-kolom fitur MFCC-nya, di sini ada 1 sampai 13. Lalu setelah itu kita akan melabelkan data frame-nya tadi. Di sini jika file name tersebut ada kata blues, dia akan masuk ke genre blues. Jika ada di file name tersebut ada kata classical, dia akan masuk ke genre classical. Begitupun selanjutnya. Lalu df label sama dengan df file name itu akan menambahkan kolom label ke dalam data frame yang bernama df. Contoh selanjutnya jika sudah ditambah label akan menjadi seperti ini. Lalu data frame yang sudah kita buat kita akan ubah menjadi format CSV agar format CSV tersebut akan dimasukkan ke dalam model untuk melakukan klasifikasi genre musik. Berikut adalah distribusi data kelas dari preprocessing ini. Terdapat ada 5 genre yang masing-masing genre tersebut ada 500 file. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rian Hanggaralim dengan NIM 2208561 1030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap training, testing, dan deployment model SVM yang kemudian akan digunakan untuk mengklasifikasi genre musik yang nantinya akan digunakan pada sistem rekomendasi musik. Nah, jadi langsung saja. Jadi untuk tahap training dulu, yang pertama kita import dulu semua model yang digunakan, semua library yang kita akan gunakan. Kemudian selanjutnya kita baca CSV-nya hasil dari proses ekstraksi fitur dengan MFCC. Ada di ekstraksi mfcc.csv. Setelah kita baca dalam bentuk data frame pandas ini, kita slicing atau kita ambil kolom-kolom yang dibutuhkan. Jadi untuk X ini kita ambil kolom 13 kolom yang ada nilai MFCC-nya. Untuk yang Y ini adalah untuk labelnya, jadi kita ambil yang kolom paling terakhir. Nah, setelah kita ambil, kita akan split data menjadi training dan testing. Jadi untuk training sendiri itu dibagi menjadi 0,2 untuk testing. Jadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian setelah dibagi akan dimasukkan ke variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest. Setelah itu akan digunakan library standard scaler untuk menormalisasi angka dari hasil ekstraksi fiturnya menggunakan library standard scaler ini. Jadi pertama kita transform dulu xtrain-nya, kemudian scaler-nya digunakan untuk mentransform xtest-nya. Kemudian disimpan kembali ke variabel. Nah, selanjutnya adalah tahap training modelnya. Pada tahap training kita menggunakan tuning hyperparameter dan k-crossfold validation. Jadi untuk parameter yang kita uji ini dapat dilihat di sini ada nilai C-nya dari 0,1 sampai 1000 dan gamma 1 sampai 0,0001 dengan kernel RBF.
Untuk kernel ini eh, kita waktu itu sudah sempat nyoba untuk kernel lain yang menunjukkan performa yang lebih baik itu ada di kernel RBF. Jadi di sini kita menggunakan RBF saja untuk untuk mempercepat waktu pemrosesannya. Kemudian kita inisialisasi SVM-nya menggunakan SVC, kemudian kita hypertuning parameter dengan grid search CV dengan parangrid yang ini dimasukkan ke function grid search CV-nya. Kemudian untuk cross validation-nya kita menggunakan 5 volt. Kemudian kita kita masukkan data trainingnya, xtrain y-test, kemudian kita print base parameternya setelah selesai. Nah, ini prosesnya. Kemudian untuk base parameter itu tidak kelihatan ya. Setelah mendapatkan base parameter, kita akan testing. Kita ambil base parameternya, kemudian kita testing dengan data tes di sini. Menggunakan X-test, kemudian kita print hasil evaluasinya menggunakan Y-test. Menggunakan akurasi, confusion matrix, dan laporan atau reportnya. Kemudian kita buatkan heat map. Nah, kita dapat lihat di sini untuk akurasinya US score. Ini base parameter yang tadi untuk yang didapatkan itu nilai C-nya 100, gamanya 0,1, dan kernelnya menggunakan RBF. Untuk akurasinya didapatkan, ini untuk akurasi base parameter untuk data testingnya yang ini. Untuk akurasinya didapatkan 0,898, kemudian untuk classification reportnya itu ada di sini, dapat dilihat di sini untuk presisi, recall, F1 score, dan lain-lainnya. Untuk confusion matrix-nya itu dapat dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya setelah testing itu dilakukan proses deployment. Jadi untuk deployment kita ekspor model SVM dengan base parameternya dengan nama file ini ppdm 5ss pkl, dan kita juga ekspor scalernya untuk digunakan di tahap preprocessing sistem rekomendasi musiknya nanti. Sekian penjelasan tahap training, testing, dan deployment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Putu Ananda Dharma Wiguna dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dari teman saya. Di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan front end yang telah kita buat, di mana front end ini kita menggunakan Streamlit. Oke, langsung saja ke code. Di mana untuk pertama kita akan melakukan import beberapa library yang kita butuhkan. Kemudian di sini akan meload pre-train model yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dibuat sebelumnya dengan nama ppdm D5 ini dengan format filenya itu PKL dengan menggunakan joblib. Juga di sini kita memanggil juga standar scaler yang kita gunakan. Oke, selanjutnya ke kelas. Nah, di sini ada dibuatkan kelas juga, di mana untuk kelas app error ini digunakan ketika user salah memasukkan file, di mana file yang harus dimasukkan itu berupa file WAV dengan format WAV. Kemudian lanjutkan ke function dengan nama extract feature from audio, di mana untuk function ini dia akan memproses file audio yang sudah dimasukkan oleh user nantinya untuk mengekstrak dan akan dilakukan extract feature menggunakan MFCC, yang dimana MFCC ini memiliki panjang fiturnya itu 13, dan juga nanti akan dicari min-nya untuk mendapatkan satu dari banyaknya ekstraksi fitur yang dilakukan. Oke, kemudian lanjut ke function get extract feature. Nah, di sini akan mengambil ekstraksi fitur dari MFCC min yang telah dilakukan, dan kemudian di sini akan di reshape ekstraksi fitur yang telah didapatkan tadi menggunakan standar scaler. Next lagi, di sini merupakan function dari classify music, di mana yang decision score ini akan mengambil decision score untuk setiap kelasnya, yang dimana nanti juga akan di-convert decision score ini menjadi probabilitas
Dan di sini juga selanjutnya akan didefinisikan genre apa saja yang digunakan. Di mana di sini kami menggunakan genre blues, classical, pop, reggae, dan juga rock. Dan untuk selanjutnya itu ada function get similarity song, di mana function get similarity song ini fungsinya untuk proses rekomendasi, mencari lagu rekomendasi nantinya. Di mana di sini nantinya akan sistem akan membuka file songscale.csv ini dan akan dicari beberapa file yang mirip, di mana file yang mirip ini nanti akan dicari kesamaannya atau similarity-nya dan maka akan ditampilkan. Nah, nantinya di sini akan didapatkan nantinya top indices, di mana top indices ini akan menampilkan 10 lagu tertinggi dengan similarity tertinggi yang didapat dari file song scale ini. Dan juga akan ditampilkan file name-nya, serta nanti user akan bisa mendengar atau mengplay music yang sama tersebut, dengan genre yang sama tersebut. Oke, lanjut ke function main. Di sini function main ini merupakan styling yang dilakukan dan juga memanggil dari function-function yang sudah dibuatkan sebelumnya yang di atas ini akan dipanggil di function main. Nah, di sini ada title sebelumnya untuk di tampilan Streamlit kita, kemudian ada subheader, caption, divider, dan di sini untuk upload file itu dengan tipe WAV. Nah, di sini ketika file ini tidak known, maka akan dituliskan file upload dan kemudian audionya untuk upload file. Kemudian akan dilanjutkan ke extract dan scale fitur dari upload file yang tadi dilakukan. Kemudian di sini akan didefinisikan MFCC min, fitur, dan juga result dari beberapa function yang telah dibuatkan sebelumnya di sini. Kemudian ini akan plot, di mana di sini akan dicarikan genre-nya, apakah dia genre blues, classical, pop, rock, dan yang lainnya. Kemudian di sini adalah untuk memberikan diagram atau diagram berupa bar chart seberapa mirip atau seberapa prediksi dari lagu yang telah atau file audio yang telah diinputkan tadi. Kemudian di sini adalah untuk rekomendasinya, di mana di sini juga akan dicari dengan nama similar song yang mengambil juga dari beberapa function di atasnya. Dan nanti akan di upload sebanyak 10 lagu atau 10 buah file lagu dan akan ditampilkan beserta dengan tampilan untuk mengplay musiknya. Oke, untuk selanjutnya akan langsung saja saya demokan. Sini sebelumnya saya sudah merun Streamlit-nya. Dan teman-teman dapat lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Streamlit kita. Dan di sini sudah ada pemberitahuan bahwa upload WAV file. Di mana di sini kita harus mengupload WAV file. Kita akan browse file. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa dataset file. Nah, di sini misalnya saya akan mengupload blues file ini dengan format WAV. Nah, maka nantinya sistem akan langsung memberikan classification result. Nah, dan di mana untuk file ini nantinya user dapat mengplay-nya atau memainkannya. Kita coba. Nah, setelah itu di bawahnya akan ada informasi terkait dengan classification result-nya, di mana di sini didapatkan bahwa blues itu memiliki klasifikasi tertinggi sebesar 65,41%, yang dimana dapat diketahui bahwa file yang kita masukkan ini merupakan musik dengan genre blues. Dan di sini ada diagramnya atau bar chart yang telah saya jelaskan tadi dengan atau probability-nya, di mana blues memiliki hasil yang paling besar. Dan di bawahnya ada beberapa rekomendasi musik yang mirip atau sama, yang dimana di sini ada sebanyak 10 musik dan semuanya dapat di-play, contohnya seperti ini. Ataupun beberapa yang sudah dilakukan tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika penjelasan kami mungkin ada sedikit belibet ataupun kurang berkenan. Terima kasih.